usir dari kampung ini. Dia sudah merusak rumah tangga orang, perebut suami orang. Ya, Tuh, Bu. Kalau dia nggak mau pergi, kita gebukin aja. Iya, Kan betul. kita arak, ayo. Iya, betul. Perempuan murahan kayak gitu, emang pantas kita bikin malu, Bu. Nggak ada bukan motorin ke buat kamu. Ya udah. Kita gebukin aja. Aira sayang, maafin ibu ya suka ninggalin kamu. Ibu. Loh, kok bangun, Ren? Tidur lagi ya? Keluar, Atika! Hei! Hei, jangan diam aja di dalam, keluar! Keluar! Ada apa ya, Bu? Ya Allah, cobaan apa lagi yang akan aku hadapi ini? Aira nggak boleh tahu jika di luar sana orang-orang termakan fitnah dan menginginkan aku meninggalkan kampung ini. Bu, Aira takut. Sayang, gak usah takut. Ada ibu di sini ya. Kamu udah merebut suami orang. Ayo kita dobrak aja deh kalau gitu. Ibu kesana dulu ya, tenangin ya. Ibu mau kemana? Bu, mereka siapa? Kok mereka teriak-teriak terus? Kamu tenang sayang, kamu tunggu di kamar ya. Ibu temuin mereka. Oke? Perempuan kamunya harga diri. Assalamualaikum ibu-ibu. Ini ada apa ya? Jangan sok baik, jangan sok alim. Udah tahu semua kalau kamu tuh kelakuannya buruk. Suka godain suami-suami kita. Aku aja loh. Masya Allah bu, saya nggak pernah ganjen, nggak pernah gangguin, apalagi ngerebut suami orang. Saya nggak pernah bu. Saya cuma nyanyi, selama ini saya nyanyi. Alah, udahlah ngaku aja. Lo itu tuh ngabisin duit suami gua buat nyawerin lo. Sekarang lu pergi dari kampung ini. Dasar cuma ngotorin kampung sini doang. Ya benar, dia harus diusir dari sini. Ya, kita seret aja. Tenang ibu, saya mohon jangan. Kalau saya keluar dari rumah ini, saya mau tinggal di mana? Saya nggak punya rumah lagi, saya nggak punya kontrakan lagi. Saya mau tinggal di mana? Semua rencana berjalan dengan mulus. Sebentar lagi saya akan menikahi Atika dan dia tidak akan pernah bisa menolaknya. Astagfirullahaladzim. Sabar dulu ya. Tenang. Ini ada apa sebenarnya? Pak Abbas gak usah ikut campur, gak usah ikut ngalang-ngalangin musir perempuan kotor ini. Betul, Pak Abbas. Tenang dulu ibu-ibu, ditahan dirinya ya. Kita coba berbicara dengan kepala dingin. Masalahnya apa? Dia ini suka menggoda suami-suami kita. Ya benar itu. Iya. Baik. Begini. Saya yang jamin. Saya yang jamin kalau di Atika ini tidak akan lagi mengganggu suami-suami ibu. Bagaimana? Jaminannya apa? Iya, Kalau benar. suami kita ini tidak digodain sama dia. Apa jaminannya? Saya akan nikahi dia. Pak Abbas gila apa? Masa perempuan seperti ini mau dinikahin? Kayak nggak ada perempuan lain aja sih, Pak. Sudah ibu-ibu ya. Artinya masalah ini sudah selesai dan ibu-ibu boleh pulang ya. Gak bisa Pak Abbas, ini akan jadi tuman dan dia akan mengganggu suami kita lagi. Ya nggak ya? Iya, Pak Abbas. Kalau Atika sudah saya nikahi, artinya dia sudah punya suami. Artinya Atika tidak akan lagi menggoda suami ibu-ibu. Benar kan? Oke, sekarang ibu-ibu boleh pulang. Bener ya, nikahin ya. Pegang janji Pak Abbas. Maafin saya di Atika ya. Saya terpaksa bilang ke ibu-ibu itu kalau saya akan menikahi kamu. Kalau enggak, mereka akan terus nyerang kamu. Saya ngerti loh keadaan kamu, kondisi kamu saat ini. Saya sangat paham sekali. Saya akan
berusaha untuk jadi suami yang baik dan saya akan berusaha untuk bahagiain kamu. Tapi Saya tadi bicara depan ibu-ibu tuh bukannya bohong loh. Apa yang saya sampaikan itu benar-benar perasaan yang ada di dalam hati saya kepada kamu. ya sayang, Aku akan menyayangi kamu dan tentu saja aku pasti akan mencintai Aira seperti anakku sendiri. Ya sayang ya. Aku akan besarkan Aira, aku akan cukupi semua kebutuhannya. Aku akan mencintai dia seperti anakku sendiri. Sini sayang. Bagaimana? Kau mau kan? Minggu depan kita menikah. Saya terima nikahnya, kawinnya Atika binti Ismail dengan mas kawin tersebut tunai. Bagaimana para saksi sah? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalian berdua sudah sah menjadi suami istri. Alhamdulillah. Ibu, enakan banget tuh Pak Abbas. Iya, dia nggak bakal nikahin. Wanita itu penyanyi dangdut. Masa kita cuma dikasih 200 doang? Atika! Atika! Ya. Kenapa Mas? Aduh, kamu ngapain aja di dapur sih? Kamu kan tahu, aku itu mau pergi, ada urusan untuk ketemu sama orang yang pengen beli rumahnya Haji Tabahnya. Kopiku mana? Aku bikin dulu bentar ya. Baru mau dibikinin, dari tadi aku suruhnya. Tadi bikinin telur sama otak-otak buat Aira, dia lapar. Terus aja kamu lebih penting anak kamu itu dibanding aku. Aku ini yang biayain seluruh rumah ini. Harusnya kamu lebih pentingin aku. Ya Allah Mas, Mas kok ngomongnya kayak gitu? Buat aku dua-duanya penting. Mau Mas atau Aira penting dua-duanya buat aku. Lagian Aira juga anak Mas juga. Bukan. Hah? Dia bukan anak saya. Mas ngomong gitu sih, gampang banget berubahnya. Mas bilang sama aku mau menyayangi Aira seperti anak Mas sendiri. Udah, aku lapar. Telur sama otak-otaknya udah belum? Iya sayang, bentar dulu ya sayang ya. Udah. Kamu urusin dia ya, aku mau jalan. Mas jangan gitu dong Mas, please dong Mas. Kayak anak kecil. Aku gak ada waktu. Aku jalan. Mas, tunggu bentar ya sayang ya. Mas. Apa lagi sih? Jangan marah dulu dong. Dengerin aku. Bukan maksud aku untuk melalaikan kewajibanku. Mas, ayo Mas. Masuk dulu dong, gak enak yuk. Nanti aku bikinin sarapan sama kopi ya. Sekarang gini, kamu bikinin sarapan dan kopi aku ya? Iya. Tapi jangan berharap sarapan dan kopi itu aku sentuh. Dia manggil ayah. Dia anak Mas. Kamu nggak pulang-pulang, ternyata kamu menikah dengan perempuan ini. Mas jujur sama aku. Ini saya nggak kenal. Sudah 3 bulan, Mas, Akil nggak sekolah. Selama setahun kamu tidak memenuhi tanggung jawab kamu sebagai kepala rumah tangga. Tega kamu, Mas, kamu tega. Ayah, ayah pulang ya. Kamu itu emang perempuan nggak tahu diri ya. Kamu rebut suamiku. Kamu lihat anak ini, lihat. Setiap hari dia menanyakan kapan ayahnya pulang, kapan. Mbak, jangan marah dulu. Dengerin dulu penjelasanku. Mas Abbas bilang sama aku, dia duda. Aku nggak kenal sama siapa ini perempuan, apalagi sama anak. Aku nggak kenal. Pergi ya, pergi. Ayah,
jujur sama aku. Benar kan? Mereka istri dan anak Mas Abbas. Aku sudah jujur sama kamu. Mereka bukan anak dan istriku. Harusnya kamu lebih percaya sama suami kamu dibandingkan sama orang-orang ini. Terus buat apa mereka mau ngaku-ngaku buat apa? Aku nggak tahu. Pergi sekarang, pergi. Tega sekali kamu, Mas. Aku akan datang dan bawa bukti kalau aku ini istri sah kamu. Dan perempuan itu, perempuan murahan itu, kamu dengan dia itu tidak sah. Udah ya. Kalau kamu acting nggak habis-habis kayaknya dari tadi ya. Pergi. Lepasin tangan aku, Mas. Lepasin. Dengar ya, aku minta sama kamu, jangan sampai kamu Ada apa ini? Kok begitu sama perempuan? Udah deh Bu, nggak usah ikut campur urusan rumah tangga orang. Iya, tapi Bapak udah melakukan KDRT. Bapak nggak punya perasaan apa? Ibu tahu dari mana KDRT? Ibu tahu masalahnya apa? Ini perempuan sudah selingkuh, jadi dia wajar diperlakukan seperti ini, paham? Bohong, Bu, bohong. Itu fitnah. Mas, kamu tega sekali sih. Mas fitnah aku, Mas. Ya udah Pak, maaf ya Pak. Dengar ya, aku bilang sama kamu, kamu nggak usah lagi datang ke tempatnya Atika. Atika itu istri aku yang baru, dan aku sudah bosan sama kamu. Sekarang pergi! Sayang. Bu, Sayang, Aira takut, Bu. Ayah Abbas galak. Kenapa, Bu? Kenapa Aira takut? kamu jangan mikir gitu, nggak usah takut. Ada ibu di sini, ya. Ibu bareng sama kamu terus, jagain kamu terus. Ya, jangan takut ya sayang ya. Ya. Oke. Mas jahat deh. Gini sayang, dengerin ya. Aku nggak seperti yang kamu lihat. Aku lakuin ini karena wanita itu lebih dulu selingkuh. Dan kamu tenang aja. Tapi kenapa baru sekarang Mas ngomong kayak gini? Kamu mesti tahu. Aku sengaja buat seperti ini. Tujuanku adalah untuk menyakiti perempuan itu. Kenapa? Karena dia sudah selingkuh dari aku. Dan sekarang pernikahan kita ini aku gantung. Aku nggak cerai dan aku nggak bilang kita lanjut supaya dia bisa ngerasakan seperti apa yang aku rasakan. Aira tuh takut sama Mas. Teriak-teriak, bicara keras, takut. Maafin saya. Dan satu hal lagi kamu perlu tahu. Kamu lihat anak kecil tadi, laki-laki, kamu lihat. Asal kamu tahu, anak itu bukan anak aku. Anak itu hasil selingkuhan istri aku dengan laki-laki lain. Coba kamu pikirkan bagaimana sakitnya hati aku. Mas gak bohong sama aku. Aku harus gimana lagi sih ngomong sama kamu? Aku sudah terangin semuanya. Sekarang gini aja. Kamu tinggal pilih. Percaya sama aku atau percaya sama perempuan tadi. Aku pergi dulu. Mas mau pergi kemana? Lila! Lila! Ya Allah, Mas. Kamu tuh gak bisa ya kalau nggak teriak-teriak. Aku ingin selesaikan urusan aku sama kamu. Urusan apa? Urusan kalau kamu itu nggak mau mengakui aku sebagai istri sah kamu. Dan nggak mau mengakui Akil sebagai anak kandung kamu. Udah. Buku nikah mana? Buat apa buku nikah, Mas? Kamu nggak usah banyak nanya ya. Buku nikah mana? Aku butuh buku nikah sekarang. Dengar ya. Kalau sampai kamu nggak kasih buku nikah itu, aku akan... Akan apa, Mas? Mas mau aja setelah Mas Akil, biar kamu puas dan bebas gitu, Mas. Kamu mau ceramain aku, ya? Yang aku butuhin buku nikah, bukan ceramah kamu.
kamu simpan di kamar biasanya ya. Masya Allah, Mas. Kamu tuh ya udah gak nafkahi anak istri. Sekarang kamu acak-acak isi kamar. Minggir kamu. Sengaja aku bakar buku nikah ini biar kamu nggak ngaku-ngaku lagi jadi istri aku. Mas, jadi kamu bakar buku nikah itu biar nggak ada bukti kalau aku ini istri sah kamu. Dan kamu bisa membohongi penyanyi dangdut murahan itu. Mas, aku nggak akan tinggal diam melihat kamu hidup bahagia sementara aku dan anak kamu hidupnya menderita. Kamu ngomong apa? Kamu ngancam aku. Berani kamu ngancam aku? Dengar ya. Kalau sampai kamu berani berbuat aneh-aneh, aku akan Aira sayang, kamu mau minum susu lagi nggak? Enggak, Bunda. Ira mau langsung berangkat. Oh ya udah. Cium tangan dulu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya sayang ya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Mas, Hah? kok pulang jam segini? Semalam tidur di mana? Iya, nyari duit. Emang main perempuan? Ya ampun, marah banget kayak gitu. Ya wajar dong aku nanya, kan aku istri kamu Mas. Lagian juga Mas, kerjanya juga nggak punya kantor. Justru karena aku nggak punya kantor, makanya aku pulangnya juga nggak tentu. Kamu harusnya ngerti dong. Ya kalaupun Mas misalnya mau ketemu sama orang yang mau beli rumah atau tanah atau apapun itu, terus harus Mas nggak pulang. Kok jadi bawel ya? Jadi sok pinter. Kan aku udah bilang, aku kerja nyari duit. Nih, ada buktinya. Hah, tuh. Ini yang dibutuhin sama semua perempuan di atas muka bumi. Iya kan? Duit. Ambil deh. Mas nggak jawab pertanyaan aku. Ambil. Iya. Atika. Kamu menolak uang pemberian aku. Kamu tahu nggak? Aku sebagai laki-laki tersinggung. Aku mau Mas jujur sama aku. Mas pergi kemana? Apa salahnya sih telepon aku untuk ngabarin kalau Mas nggak pulang? Aku tuh kepala rumah tangga, bukan kamu. Jadi aku yang atur kamu, bukan kamu atur aku. Mas jangan salah sangka. Aku bukan mau ngatur-ngatur. Ah, udahlah. Atika. Atika. Iya. Ada apa Mas? Loh, kok udah ganti baju? Mau kemana Mas? Kamu tuh aneh ya. Ada suami getol cari nafkah, kamu malah pikir yang aneh-aneh. Kamu maunya apa sih? Mas nggak pulang lagi? Kamu jawab sekarang. Iya. Aku nggak pulang. Mas, sudah 3 hari Mas tidak tidur di rumah ini. Aku mau menikah dengan Mas, bukan semata-mata karena uang. Aku menikah karena Allah Mas, karena Allah. Aku jalan. Mas. Ya Allah. Lindungilah suamiku ya Allah. Ya sebentar. Gak usah kaget kamu. Saya kesini cuma mau ngasih tahu kamu,
siapa saya dan siapa anak ini. Saya adalah istri sahnya Abbas. Dan anak ini adalah anak kandungnya. Itu adalah bukti bahwa saya dan Abbas sah suami istri. Mas Abbas baru saja membakar buku pernikahan kita. Tapi dia lupa kalau masih ada kartu keluarga dan akta kelahiran ini. Kamu sudah merebut kebahagiaanku dan kebahagiaan anakku. Tante jahat. Gara-gara tante, aku gak bisa sekolah lagi. Aku sama ibu aku jadi telantar. Tante jahat, tante jahat. Kalau saja ya, kamu itu gak menggoda suami saya dengan goyangan Nora dan kampungan kamu itu. Pasti suami aku tuh gak akan nikahin kamu, tau gak? Mana uang? Atau apa saja yang sudah suamiku berikan ke kamu? Karena kamu sudah merampok duit suamiku. Sebentar ya Mbak, saya ambilkan. Awas ya, kalau kamu bilang Abbas, saya nggak segan-segan nyakitin kamu dengan cara. Sana ambil. Gilang, Aisyah, Umi bukannya mempersulit Gilang untuk menikahi Aisyah. Sama sekali Umi tidak punya niatan untuk mempersulit kalian. Cuma yang Umi mau, pahamin dulu tentang agama. Mantepin dulu masalah ibadah Gilang. Sebab nanti Gilang kan mau jadi imam. Nikah itu ibadah, nak. Ibadah itu kudu bener. Biar kita menjadi orang yang selamat dunia akhirat. Emang Gilang udah mantep nikahin Aisyah? Insya Allah Umi. Gilang sih udah mantap Umi. Kalau nikahin Aisyah sudah mantap, tentang agama sama ibadahnya udah mantep juga belum? Ya kalau belum mantep mah jangan nikah dulu atuh Gilang. Oh iya Neng, gimana itu masalah Atika? Oh iya Umi, insya Allah Atika mau berhenti jadi penyanyi dangdut keliling. Dia juga bilang katanya dia mau fokus belajar agama. Juga ngurusin anak dan suaminya. Alhamdulillah, semoga Neng Atika istiqomah. Amin, amin ya Allah. Ini Mbak, kalau boleh bagi dua ya. Apa? Bagi dua? Kamu tuh harus tahu ya, kalau saya ini sudah setahun gak dinafkahin oleh Mas Abbas. Dan anak saya ini gak sekolah. Dan ingat ya, satu hal lagi. Kalau Mas Abbas tahu soal ini, kamu akan saya kubur hidup-hidup. Itu laki-laki lagi tajir. Duitnya banyak. Kamu bisa manfaatin dia. Kamu gak cemburu? Ya meskipun aku ini suami kamu, aku gak keberatan kok kalau kamu nikah sama laki-laki itu. Yang penting kita dapat uang banyak. Kamu serius? Ya asalkan kamu bisa menguras semua kekayaannya dia, aku gak masalah. Sekali kamu dapat hartanya dia, setelah itu kamu tinggalin dia. Tapi gimana cara ninggalinnya, Beb? Itu gampang. Bikin dia lumpuh. Habis itu kamu bilang dia nggak bisa nafkahin kamu. Beres kan? Aira? Aira, kamu kenapa sayang? Kamu panas tinggi. Astagfirullahaladzim. Aduh. Sayang. Dokter. Aduh, ini Mas Abbas kemana lagi? Kondisi lagi kayak gini, dia nggak di rumah, ya Allah. Aku harus bawa ke rumah sakit. Mana di luar lagi hujan. Sini sayang, nak. Nak, sini Bunda gendong ya. Kamu bisa kan digendong sama Bunda ya? Yuk sayang, bangun, bangun, bangun. Yuk.
Aku serius loh. Aku bisa nikahin kamu secara siri. Kamu gak usah khawatir. Apa sih yang aku gak punya? Kamu butuh uang, aku kasih. Atau kamu butuh rumah, aku beliin kamu rumah. By the way, itu siapa ya yang namanya Rama itu? Rama itu kayak semacam manajer aku. Jadi dia yang cariin aku kerjaan. Kalau nggak ada Rama, aku bisa repot, Mas. Kalau kamu nikah sama aku, tenang aja. Kamu tinggal pilih. Mau aku kasih uang bulanan, mingguan, atau harian? Terserah kamu. Masuk kamu ke perangkap aku. Kamu bisa, Nak. Kamu bisa, sayangku. Harus kuat. Harus bisa. Bisa ya, sayang. Sebaiknya tunggu di luar ya. Tapi saya mau nemenin anak saya, suster. Dokter sudah menemuin anak ibu. Ibu sebaiknya tunggu di luar. Ya udah. Ya Allah, Mas Abbas banget. Atika! 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 Pagi-pagi kemana sih ini perempuan? Pagi-pagi dia keluar nih. Atika! Halo, Assalamualaikum. Mas? Waalaikumsalam. Mas Abbas di mana? Ya Allah, aku telepon dari semalam kok Mas gak angkat. Ini Aira sakit, Mas. Kamu yang kemana aja? Aku baru pulang, pintu dikunci, aku nggak bisa masuk. Aku harus pergi lagi, aku harus ganti baju, aku banyak urusan. Ya ampun, Mas. Kok ngomongnya kayak gitu? Mas bener-bener tega ya. Mas, tolong ya Mas ya, aku lagi butuh uang. Dengar deh, kemarin aku baru kasih uang kamu. Udah habis, hah? Kamu pakai buat apa itu uang? Kok malah diem sih? Aku harus masuk ke rumah, kuncinya mana? Aku harus pergi lagi, aku ada urusan. Aku bawa kuncinya, Mas. Aku bawa. Dengar deh, kamu itu pagi-pagi udah bikin kesel aku, tau nggak? Ibu-ibu sekalian, kalau kita bicara soal nikah, nikah hurufnya saja ada nun, ada kaf, ada alif, ada ha. Nun artinya apa? Ni'matum minallah. Orang yang mau jadi nganten itu dapat nikmat dari Allah. Nikmat dari segi mananya? Dari segi mananya saja. Dari segi sosial nikmatnya apa? Kita lebih aman. Ibu-ibu yang punya suami mau pulang waya apa juga tetangga nggak bakalan komentar. Tapi kalau kita nggak punya suami, pulang malam-malam, mulut tetangga udah kayak kacang goreng, ya kan? Ada yang bilang tuh katanya waya gini baru pulang tuh, katanya waya gini baru pulang. Padahal mah emang bener-bener pulang malam cari rezeki, cari nafkah. Makanya wajib syukur yang punya suami mah berarti dapat nikmat. Urusin tuh laki biar bener, jangan dikubur kalau belum mati. Lah bener kan? Lah kalau dikubur belum mati ya pulang lagi dia. Itu artinya nun, ni'matum minallah. Terus habis nun hurufnya apa? Habis nun hurufnya kaf. Apa itu kaf? Kaf artinya karomah. Orang yang jadi nganten jadi orang yang karomah. Kenapa? Duduknya aja di atas. Iya kan? Umi sering tuh kondangan sama orang yang jadi nganten. Dia duduk di atas. Lah Umi deprok di bawah. Kenapa? Karena dia dalam keadaan karomah. Nah habis kaf hurufnya alif. Apa itu alif? Ulfun bainahuma. Orang nikah itu mempertemukan dua keluarga.
Makanya doanya nganten Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa. Mempersatukan, mempertemukan dua keluarga. Sikap kita harus sama terhadap mertua dan juga terhadap orang tua kita sendiri. Yang terakhir hurufnya ha. Apa itu ha? Hikmah. Hikmah daripada pernikahan itu apa? Yang laki hikmahnya apa? Buna bini ada yang ngurusin. Bagi istri hikmahnya apa? Kalau punya suami, lah kan duit ada yang ngasih. Benar? Baju ada yang beliin. Ibu-ibu sekalian, oi dengerin. Hikmahnya lagi kalau punya suami kita ambil contoh. Ambil contohnya apa? Maaf, orang yang sayang sama kita, Masya Allah. Suami kalau lagi sayang sama kita kan cakep banget ya Bu ya. Rasulullah itu sama istri-istrinya sayang banget. Sama Khadijah nggak pernah manggil namanya. Sama Aisyah juga nggak pernah manggil namanya. Kalau manggil Khadijah dia manggilnya apa? Ya Ummahatul Mukminin. Wahai ibunya orang-orang yang beriman. Satu kehormatan bagi Khadijah. Dipanggil ibu negara kalau bahasa kita mah. Kalau manggil Aisyah manggilnya apa? Ya Humaira, wahai wanita yang kemerah-merahan pipinya. Karena memang Aisyah itu pipinya rada merah-merah jambu kayak anak saya begini ya. Kalau laki kita mah jujur, cuma kadang-kadang nyakitin. Giliran bininya gembrot, brot, dari mana aja nih brot. Tuh kagak boleh tuh begitu. Kita harus mengambil contoh daripada baginda Rasul. Dengerin para laki-laki nih ya. Contoh baginda Rasul, insya Allah. Anak ibu mengidap leukemia. Nggak mungkin, Dok. Nggak mungkin sepadan itu. Dokter pasti salah. Itu benar, Bu. Dan ini hasil tes darah dari laboratorium. Nggak mungkin, Dok. Anak saya nggak mungkin kena leukemia. Dokter harus tes lagi, tes ulang. Harus tes ulang. Anak saya baik-baik aja. Yang sabar ya Bu ya. Semoga saja Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menyembuhkan anak ibu. Karena anak ibu masih stadium 1 dan masih bisa disembuhkan. Masih bisa, Dok. Aira sayang, kamu gak boleh gak boleh sakit sayang, gak boleh nak, kamu harus sembuh, kamu harus sehat, janji ya sama ibu ya sayang, janji. Saya terima nikahnya, kawinnya Kikan binti Marlon dengan mas kawin tersebut tunai. Gimana Pak Saksi? Sah? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ya sayang, kamu bangun. Aku di mana, Bu? Kamu di rumah sakit sayang. Aku sakit apa, Bu? Aira sakit kepala doang. Aira sayang. Oh, Aira. Kok bisa ada di situ sih? Ini apaan ini? Hah? Astagfirullahaladzim. Ibu nangis ya?
Iya sayang. Aira mau pulang aja. Aira nggak mau di rumah sakit. Kamu di sini dulu. Biar sakit kepalanya sembuh ya. Nanti di rumah nanti kita main-main lagi. Biar nggak pusing lagi ya. Kenapa sayang? Kepala Aira sakit, Bu. Aku nggak tega melihat Aira sakit. Ya Allah, apalagi harus menderita leukemia. Ya Allah ya Tuhanku, pindahkan leukemia yang menggerogoti Aira ke dalam tubuhku. Biarkan aku saja yang merasakan sakit itu. Jangan anakku ya Allah. Uang kemarin, uangnya nggak cukup buat biayain pengobatan Aira. Kayaknya aku harus jual sesuatu. Oh ya, alhamdulillah. Ini lebih dari cukup. Perhiasan ini bagian saya. Itu perhiasan saya, Mbak. Itu milik pribadi saya. Hebat banget ya Mas Abbas ya. Itu milik pribadi saya. Ini milik saya. Mas Abbas nggak pernah ngasih perhiasan sama saya. Aku diterlantarkan, sedangkan kamu enak-enakan punya perhiasan banyak dan uang banyak. Ini perhiasan milik saya, Mbak. Ini milik pribadi saya. Saya mau menjualnya. Anak saya sakit. Anak kamu sakit? Kamu minta aja sama Mas Abbas. Perhiasan ini aku bawa. Dan aku nggak percaya ya kalau kamu itu nggak punya simpanan lagi. Mas Abbas nggak pulang-pulang, udah berhari-hari nggak pulang-pulang. Saya pun nggak dikasih uang. Nggak dikasih, Mbak. Buat biaya pengobatan nggak ada. Makanya saya harus jual perhiasan milik saya pribadi. Ini milik saya. Enak aja milik kamu. saya. Ini milik saya, Mbak. Saya. Perhiasan saya. Kembali ini milik saya kan perhiasan saya. Astagfirullahaladzim. Mak, Mak. Astagfirullahaladzim. Kenapa jadi kayak gini? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa jadi kayak gini? Mbak, bangun. Mbak, bangun. Ya Allah, aku nggak sengaja. Aku nggak sengaja. Aku bukan berniat membunuh. Bukan, aku nggak berniat membunuh. Aku hanya ingin mengambil hak milikku, barang pribadiku. Aku mau menjualnya, kasihan anakku. Ya Allah, kenapa jadi kayak gini? Atika! Atika! Aku nggak tahu harus gimana. Kalau Mas Abbas tahu Lila meninggal, Mas Abbas akan lapor polisi dan aku ditulis sebagai pembunuhnya. Ya Allah, aku harus sembunyikan. Atika! Atika! Kamu ngapain sih? Ya Allah,
Aku sudah berniat berhijrah. Kenapa Engkau beri ujian yang ini, ya Allah? Aku bukan membunuh. Aku bukan membunuh, ya Allah. Engkau Maha tahu apa yang telah terjadi, ya Allah. Atika! Atika! Ya Mas, iya sebentar. Iya aja dari tadi kamu. Iya. Lama banget sih kamu. Jangan-jangan selama aku kerja, kamu sembunyi laki-laki, jangan? Mas, jahat banget sih Mas sama aku bisa bilang kayak gitu. Harusnya aku yang nanya gitu sama Mas. Kemana aja Mas selama ini? Aku di rumah terus Mas. Mas ingat, Mas ini punya istri dan anak yang harus dinafkahi Mas. Kalau udah nafkahin, udah kasih duit. Kurang apa lagi sih? Bukan kurang, tapi aku butuh biaya untuk pengobatan Aira Mas. Aku sudah nafkahin kamu dengan uang yang segepok itu, masih kurang. Mas, Aira masuk rumah sakit, Aira leukemia Mas. Iya. Aku harus periksa semua ruangan di rumah ini. Jangan-jangan selama aku pergi cari uang, kamu sembunyi laki-laki di dalam. Enggak, Mas jangan bicara ngaco deh. Enggak. Kalau enggak kenapa kamu curiga? Mas ini benar-benar deh. Sekarang minggir. Minggir dong. Mas. Mas Abbas mau memeriksa semua ruangan. Bagaimana kalau Mas Abbas minta dibukain gudang? Ya Allah. Di mana kamu ngumpetin dia? Hah? Di mana? Di mana kamu sembunyiin? Hah? Di mana? Dengar ya. Kalau sampai kamu sembunyikan sesuatu di rumah ini dan ketahuan sama aku bunuh dia. Astagfirullahaladzim. Mas, aku nggak nyangka Mas kasar ini sama aku. Dulu Mas janji sama aku mau menyayangiku dan anakku. Sekarang Mas begitu tega. Anakku sakit aja Mas nggak peduli. Sudah deh. Sekarang uang yang pernah aku kasih kamu mana? Aira di rumah sakit, kasihan. Aku harus pergi. Tunggu dulu. Itu perhiasan dari mana? Ini punya aku sendiri. Aku harus menjualnya karena aku butuh untuk pengobatan Aira. Saya tidak pernah kasih kamu perhiasan. Perhiasan dari mana itu? Oh, iya. Aku paham. Itu mungkin perhiasan karena kamu mulai menari lagi, kamu dapat uang dari laki-laki, sehingga akhirnya kamu beli perhiasan itu ya? Astagfirullahaladzim. Mas, ini aku beli sendiri. Waktu sebelum aku nikah sama Mas, aku udah punya perhiasan ini. Banyak juga perhiasannya. Aku ambil, terus aku berikan ke Kikan. Kikan bakalan makin sayang sama aku. Kemarikan perhiasan itu. Enggak. Ini perhiasan aku. Aku harus pergi. Nanti dulu, bawa kemari perhiasan itu. Bawa kemari perhiasan itu. Ini perhiasanku. Aku yakin kamu beli perhiasan itu pakai uang aku. Kalau kamu beli perhiasan ini pakai uang aku, artinya perhiasan ini ada hak aku di dalamnya. Perhiasan ini milikku, Mas. Aku kumpulin setiap aku selesai manggung. Sekarang mana buktinya? Mana buktinya? Kalau kamu nggak beli perhiasan itu pakai uang aku, artinya uang aku masih ada kan? Mana uangnya? Mana uang itu? Aku ingin tahu. Kemana uang itu? Kalau masih ada, kasih ke aku. Atau sudah kamu habiskan? Uang itu sudah habis, Mas. Gak mungkin. Uang sebanyak itu habis, gak mungkin. Istri Mas Abbas yang bernama Lila datang ke sini dan mengambil uang itu.
Kamu berbohong kan? Kamu berbohong bilang istriku datang kemari untuk meminta uang itu. Itu hanya akal-akalan kamu aja kan? Aku nggak bohong sama Mas, aku nggak pernah bohong. Karena uang itu sudah kamu habiskan. Jadi perhiasan ini aku ambil. Aku nggak pernah bohong sama Mas, aku nggak bohong. Aku mau jual untuk Aira. Kasihan Aira, Mas. Itu urusan kamu. Mas! Mas! Mas, tunggu! Mas, tunggu! Jangan ambil perhiasan itu! Tunggu! Buka! Bukan ini, Mas Abbas! Mas! Mas! Mas Abbas, jangan tinggalin aku! Aku harus ke rumah sakit. Aira sakit, Mas. Mas Abbas. Aku sudah berhasil mendapatkan rumah dari si Abbas Bloon itu. Rumah yang dibelinya sudah atas nama aku. Tabungannya sudah kamu kuras? Nah, kalau soal itu aku lagi urus. Supaya hasil penjualan tanah di Bojong dipindah ke rekening aku. Bagus. Langkah selanjutnya, kita lumpuhkan laki-laki. Iya, tapi gimana Beb cara melumpuhkannya? Udah, itu biar menjadi urusanku. Tapi ini yang terakhir kan Beb? Maksud kamu? Ya, aku capek kayak gini terus. Aku pengen hidup normal kayak keluarga biasa, punya anak. Aku pengen bahagia sama kamu. Oh enggak. Aku mau kamu ngelakuin ini sekali lagi. Oke? Oke? Perempuan, kalau sudah lihat yang beginian, pasti bertekuk lutut. Ki kan pasti akan suka dengan hadiah yang kubawakan. Halo sayang, kamu di mana sekarang? Aku lagi sama teman aku, sayang. Temen cewek. Iya, dia mau nawarin aku rekaman, bikin single gitu. Buat aku? Sesuatu apa sih? Kamu bisa pulang cepat kan? Pokoknya sesuatu ini pasti kamu suka deh. Iya, sesuatu apa sih, Beb? Aku jadi penasaran nih, jadi kepo. Ya udah, makanya sekarang kamu selesaiin urusan kamu, terus kamu pulang deh cepet, ya. Oke, kalau gitu aku pulang ya. Oke, dah sayang. Oke sayang, sampai ketemu nanti ya. Hati-hati di jalan loh. Laki-laki sejati itu laki-laki yang mampu menaklukkan wanita-wanita cantik dan menikahinya. Kalau udah bosan, buang aja. Cari lagi yang lebih cantik, nikahi lagi. Satu, dua, tiga. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Suster, tolong bereskan. Suster, tolong. Bantu.
Halo, Assalamualaikum. Iya betul, saya sendiri. Ya, Aira anak saya. Apa? Aira meninggal dunia. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, aku harus ke rumah sakit. Iya, saya ke rumah sakit sekarang. Aira nggak boleh meninggal. Aira nggak boleh meninggal. Aira, ini ibu. Aira bangun. Aira bangun. Aira bangun, ini ibu. Aira. Kenapa Aira tinggalin ibu? Jangan tinggalin ibu. Aira, jangan tinggalin ibu. Aira, jangan tinggalin ibu, nak. Aira, bangun. Ibu mohon, bangun. Ini buat kamu semuanya. Bagus banget. Ini semuanya buat aku, sayang. Iya dong. Masa buat orang lain? Bagus banget, aku suka. Aku kan sudah kasih semua yang kamu mau. Aku cuma minta satu sama kamu. Kamu gak boleh kecewain aku. Tenang aja, sayangku. Aku gak bakalan ngecewain kamu. Ya udah, nih. Ini semua perhiasan milik kamu. Yuk. Makasih ya suamiku, sayang. Baik banget deh. Tapi sebenarnya ada satu hal yang belum kamu penuhi. Sebutin aja. Semua yang kamu mau, pasti aku penuhin. Aku mau kamu ceraikan semua istri-istri kamu, terus kamu ambil semua harta mereka, nggak boleh disisain satu perak pun. Siap. Semua keinginan kamu, aku akan wujudin. Bener ya? Janji? Janji. Tapi jangan lama-lama, sayang. Secepatnya dong, sayang. Mikir apa? Aku agak aneh deh. Uang yang aku kasih ke Atika bilang diambil sama Lila. Artinya kalau aku mau uang itu, aku harus temui Lila. Aku harus menemui Lila. Udahlah. Coba deh, kamu cobain mana yang paling kamu suka. Aku suka ini yang batunya paling besar nih. Neng, kita doain aja. Semoga Neng Aira Allah terima di sisinya. Mbak Atika kemana? Saya nggak tahu. Saya sudah mencoba menghubungi dia, tapi nggak ada jawaban. Itu orang hatinya kemana ya? Meninggal, dia nggak datang.
Kematian itu sudah takdir Allah, nak. Nggak ada yang bisa menentang. Tapi dokter bilang sama saya, leukemia yang menggerogoti Aira baru stadium awal. Harusnya Aira masih punya harapan hidup, Umi. Tapi kenapa seperti ini sekarang? Aku nggak siap kehilangan Aira. Aku nggak siap, Umi. Allah tidak adil sama saya. Allah tidak adil sama saya. Suudon sama Allah, nak. Sebab Allah itu bagaimana prasangka hambanya saja. Kalau kita berprasangka baik, Allah akan berbuat baik. Kalau kita berprasangka buruk, Allah pun juga berprasangka buruk. Di dalam hadits qudsi, Allah pernah berfirman, ana fi dhannil abdi. Saya maha prasangka hambaku saja terhadap aku. Selama ini aku selalu terima semua takdir Allah. Aku hidup miskin, serba kekurangan aku terima. Aku punya suami yang selalu menzalimi aku terima. Aku tapi tidak bisa terima dipisahkan dengan Aira. Aku tidak bisa terima dipisahkan dengan Aira. Nggak bisa, Umi, aku nggak bisa. Neng, sayang. Allah berarti sayang sama Neng, nak. Buktinya Allah masih peduli, masih memberikan ujian. Kalau kita udah diantepin, kagak pernah dikasih ujian, berarti Allah udah nggak peduli, sayang. Semoga Neng termasuk wanita yang kuat. Semoga Neng termasuk wanita yang dirindukan surga. Mbak Lila, maafkan saya, Mbak Lila. Aku nggak berniat membunuh Mbak Lila. Aku nggak berniat. Ya Allah, kenapa jadi kayak gini? Aku belum siap di penjara, ya Allah. Aku nggak siap. Aku nggak siap di penjara. Aku nggak siap. Ya Allah, gugurkanlah semua ibadahku dan pertobatanku, ya Allah. Maafkan aku, Mbak Lila. Kil, Ayah? Ibu mana? Nggak tahu. Maksudnya Ibu pergi? Kayaknya tadi gara-gara ayah, ibu pergi nggak pulang-pulang. Jadi Ibu nggak di rumah sekarang? Iya. Lila nggak ada di rumah. Ini kesempatan aku untuk mengambil surat-surat tanah dan surat rumah, juga simpanan perhiasan yang pernah aku belikan dulu. Ya udah, nonton TV lagi deh.
dia yang aku cari. Ayah, ayah ngapain ya? Ayah cuma cari sertifikat dan surat rumah ini, ya. Ayah jangan, ayah itu punya ibu, ayah. Apa-apaan sih kamu? Dengar ya, yang punya ibu kamu itu artinya punya ayah. Ngerti kamu? Ayah jangan, ayah. Ayah jangan mencuri. Ayah nggak mencuri. Ayah kan udah bilang, apa yang punya ibu kamu itu artinya punya ayah. Ayah jangan, ayah. Itu punya ibu. Dengar ya, kamu diam di sini. Kamu anak kecil, kamu nggak ngerti apa-apa. Diam di sini. Ayah jahat. Ayah jahat. Beb, kan sebentar lagi akhir tahun. Kita tahun baruan bareng ya, setelah si Abbas kita beresin. Udah, kamu tenang aja. Aku udah siapin tiket buat kita jalan-jalan ke Korea nanti. Mana? Sekalian kita bulan madu ya? Iya dong. Aku udah gak sabar jalan-jalan ke Korea sekalian tahun baruan. Yaudah, makanya kita nggak boleh gagal. Kamu harus berusaha, ya? Tenang aja, aku gak akan gagal. Aku makin sayang sama kamu. Kikan. Kikan. Beb, itu si Abbas datang. Kamu cepet sembunyi. Cepet. Senyum-senyum gitu berhasil ya? Iya dong. Aku berhasil ambil surat-surat rumah ini dari tempat istriku yang pertama yang sudah aku ceraikan. Dan surat-surat ini masih atas nama aku, artinya bisa kita langsung jual. Terus kapan dong mau dijualnya? Aku kan pengen bisa cepet-cepet seneng-seneng sama kamu, jalan-jalan kemana aja kita mau. Harga tanah sama rumah ini sekitar 1-2 M. Tapi kalau kamu butuh uang cepat, kita gadein aja. Kalau kita gadein, masih masuk di harga 500 juta. Banyak banget. Nanti semua uang itu buat kamu, sayang. Makasih ya sayang, kamu baik banget. 500 juta? Wow. Aku akan kuasain semuanya. Kita masuk yuk. Ya. Aku buatin kopi dulu ya. Iya. Ini bukan HP-nya Kikan. Aduh, kacau. HP gue pakai ketinggalan di meja lagi. Laki-laki di foto ini yang selalu bersama Kikan, aneh ya? Mesra banget foto-fotonya. Jangan-jangan. Sayang, ini kopinya. Kopi racikan aku paling enak sedunia. Soalnya bikinnya pakai pesan cinta. Makanya aku setiap dibuatin kopi sama kamu, aku nggak pernah nolak. Enak kan? Tapi kok ada yang beda ya? Kamu ngomong apa sih? Ngaco deh. Aku ngerasa di rumah ini ada orang lain selain kamu.
Lu ngapa sih? Aku tuh sendirian di rumah. Mau ada siapa lagi? Ini handphone manajer kamu kan? Sial. Kenapa pada ketinggalan sih? Iya, itu memang handphone manajer aku. Jadi handphone itu ketinggalan, terus aku belum balikin sampai sekarang. Ketinggalan. Dan ternyata di dalamnya ada foto-foto mesra kamu sama Rama. Sayang, aku bisa jelasin soal pose-pose ini, soal foto-foto ini. Iya, nggak masalah kok kamu jelasin juga. Aku cuma mau nanya kok, ini kamu sebenarnya pacaran atau sayang-sayangan? Sayang, aku tuh nggak ada hubungan apa-apa sama Rama. Kamu harus percaya sama aku. Aku bisa jelasin soal ini semua. Kamu jangan bohong sama aku ya. Dengar Kikan, aku laki-laki. Aku paham dengan gerak-gerik kamu yang membohongi aku. Ngerti? Percaya sama aku. Aku tuh nggak ada apa-apa sama Rama. Keluar! Gak ada jalan lain. Yaudah, sekarang kita kabur. Ayo. Tapi terus gimana surat rumah sama tanahnya? Udah, itu nggak penting. Daripada kita ketahuan, sekarang kita kabur. Bawa kunci mobilnya. Handphone mana? Ayo cepat, kita pergi dari sini. Tunggu. Beb, mendingan kita jangan pergi dari sini. Aku punya rencana bagus. Maksud kamu? Mendingan kita telepon istrinya si Abbas yang penyanyi dangdut kampungan itu. Terus? Terus kita kasih tahu kondisinya Abbas sekarang dan kita suruh dia datang ke sini. Setelah dia datang ke sini, baru kita telepon polisi. Gimana? Kamu tuh memang luar biasa, Beb. Ide yang cemerlang. Telepon. Siapa ini ya? Gak kenal orangnya siapa ini. Halo, Assalamualaikum. Iya betul, saya sendiri. Hah? Apa? Di mana? Di rumahnya? Rumahnya yang mana? Terus? Halo? Ini dengan siapa ini? Halo? Halo? Kita lihat apa yang akan terjadi. Sekarang kita sembunyi dulu, Mas. Mas Abbas kerampokan di rumahnya. Tapi Mas Abbas gak pernah bilang sama aku. Tapi ini benar mobil dia. Loh, itu kan penyanyi. Ngapain dia foto sama Mas Abbas? Jangan-jangan Mas Abbas udah nikah sama perempuan itu. Mudah-mudahan aku salah.
Abbas! Mas Abbas! Mas! Mas Abbas, ini kenapa jadi kayak gini? Bangun! Bangun Mas Abbas! Mas Abbas! Mas Abbas! Sayang! Sayang! Kamu kenapa sayang? Sayang, kamu kenapa? Kamu ngebunuh suami saya. Kamu siapa? Suami. Aku istrinya Mas Abbas. Nggak mungkin kamu istrinya. Saya istrinya Abbas. Betul aku ngaku kamu. Kamu yang membunuh dia kan? Saya tidak membunuh Mas Abbas. Bukan saya nggak membunuh Mas Abbas. Saya nggak membunuh suami saya. Ini suami saya. Nggak ngebunuh. Gimana maksud kamu? Kamu berdua sama dia di sini dan ini ada stick golf yang kamu pakai buat ngebunuh dia kan? Tolong! Tolong! Tolong sama saya ini! Ada pembunuhan! Tolong! Tolong! Ada pembunuhan! Pak! Suami saya, Pak! Suami saya dibunuh di dalam! Di mana suami ibu? Di dalam saya, Pak! Masuk Pak! Ayo, Pak, sini, Pak! Dia ngebunuh suami saya, Pak! Baik, ibu bangun. Bangun. Ini apa-apaan? Apaan? Lepasin, bukan saya. Saya bukan pembunuh. Lepasin. Saya bukan pembunuh. Kamu membunuh suami saya. Kamu gak usah ngelak lagi deh. Kamu ada di rumah suami saya, berduaan dengan suami saya, pegang tongkat golf untuk membunuh dia, dan suami saya udah gak sadarkan diri sementara kamu masih ada di sini. Berarti kamu pembunuh suami saya. Saya bisa jelasin gimana caranya saya datang ke rumah ini. Udah deh, udah gak usah bohong lagi. Pak, bawa perempuan ini ke kantor polisi, Pak. Sekarang cepetan. Sudah panggil ambulans, Pak, untuk suami saya. Cepet, Pak. Mas Abbas! Mas Abbas! Mas Abbas! Mas Abbas! Sayang. Sayang, kamu udah sehat kan? Sayang, ini aku Kikan, istri kamu. Sekarang, kamu harus segera menjual rumah kamu dan rumah mantan istri kamu. Karena kita akan pindah ke rumah yang lebih besar. Nih, sekarang kamu tanda tangani dulu ya surat kuasanya. Atika. Sayang, aku ini istri kamu, Kikan, bukan Atika. Udahlah, kamu tanda tangani aja. Supaya kita bisa cepat jual rumah ini dan pindah dari sini. Ayo, tanda tangan. Ayo, tanda tangan, Mas. Tolong. Cepet. Ayo, cepetan. Sudah dapat Mas tanda tangannya. Ayo kita pergi. Atika. Untuk keamanan kita, mendingan kita jual semua harta yang kita dapat, terus kita pindah ke luar negeri. Banget, setuju banget. Atika. Saya ingin ketemu dengan Atika. Bukan Atika orangnya yang memukuli Pak Abbas dan berusaha membunuhnya. Bukan. Atika itu orang baik, Pak. Dia istri saya. Dia tidak bersalah. Saya ingin
minta maaf. Kesaksian Bapak juga sangat penting. Kami juga sudah mendapatkan bukti bahwa Atika tidak bersalah. Mas Abbas. Maafkan saya. Maafkan saya juga, Mas. Maafkan saya. Pak Polisi, di gudang rumah saya ada mayat Mbak Lila, mantan istri Mas Abbas. Saya nggak sengaja mendorong Mbak Lila hingga Mbak Lila meninggal. Tapi saya siap menerima hukuman ini. Saya siap. Mas, maafkan saya ya Mas ya. Ikhlasin saya untuk menerima hukuman ini. Saya mohon Mas Abbas untuk mengakui Akil sebagai anak Mas Abbas. Saya mohon Mas, sayangi Akil dan jaga Akil seperti anak Mas Abbas sendiri. Ya Mas ya. Saya akan turuti permintaanmu. Saya akan jaga Akil. Dan saya akan tunggu kamu sampai kamu keluar. Setelah itu, saya akan berusaha untuk jadi imam yang baik buat kamu dan Akil. Mas Abbas jangan janji sama saya. Berjanjilah sama Allah. Ya Mas. Begitu Adi, siapkan anggota kita ke TKP. Siap. Aira, semoga engkau bahagia di alam sana. Amin. Ya Rabbal Alamin. Semoga Aira bahagia melihat kita berdua seperti ini. Amin.